wabarakatuh. Saya dari kelompok Tani Rejosari, dan ini saya memaparkan sebuah pemaparan atau inovasi. Ini kaitannya dengan jerat tikus. Jerat tikus yang biasanya ada di sekitar rumah ataupun di dalam rumah. Dan ini sedikit pemaparan dari kelompok Tani Rejosari. Dan ini caranya pertama kali ini memasang jerat tikus yang ada di dalam rumah. Biasanya tikus di dalam rumah itu masuknya lewat dinding bagian siku sini, bagian siku. Kalau tikus itu kalau manjat dinding atau naik turun itu tidak mau lewat yang tempat-tempat yang seperti ini. Kalau tikus itu biasanya itu kalau turun itu melewati dari siku dinding rumah. Nah, ini siku dinding rumah ini kan dipariataskan itu jalannya tikus memangnya lewat siku. Nah, ini saya menemukan sedikit atau menemukan gagasan untuk membuat jerat tikus di dalam rumah. Ini pertama-tama kali kita siapkan ember. Ini ember ini diisi air. Lalu kita bikin jalan si tikus itu menuju ember. Nah, gini caranya. Ini dikasih jalan ke siku. Ini si ember ini jangan sampai terlalu rapat dengan dinding, supaya si tikus ini tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sini. Akhirnya dari sana, dari siku ini turunnya melalui jalan inilah. Langkah berikutnya ini dikasih ini kaleng ya, ini kaleng, sebuah kaleng. Ini kaleng ini bisa berputar begini, bisa berputar kaleng ini. Lalu kaleng ini diletakkan di depan jalannya tadi, begini, di depan jalannya tadi. Di depan jalan si tikus tadi ada datar saja biar tikus bisa jalan. Lalu ditaruh di depan jalannya tadi, agak merapat ke jalannya gini. Lalu langkah berikutnya di depan ya, di depan ini dikasih umpan. Di depan kaleng yang berputar tadi dikasih umpannya begini, taruhnya begini. Ini bisa ditancapkan di tanah biar ini tidak roboh atau tidak ke kanan dan ke kiri. Ini bisa harus di depan kaleng. Nah, gini di depan kaleng, pas di depan kaleng ini umpannya ini. Kalau bisa ya, apa yang disuka si tikus, tulang ayam juga bisa. Ini pokoknya yang yang disukai tikus. Nah, langkah selanjutnya ini seandainya ini tikusnya ini tikus ini. Seandainya ini si tikus. Nah, ini tikusnya. Akhirnya tikus ini dari atas ini ya. Dari atas ini turun. Nah, terus turun melalui siku ini. Lalu dia dah tahu kalau di depannya ada makanan. Lalu dia lewat jalan sini. Nah, lewat jalan sini. Tahu di depan ada makanan. Nah, lewat terus jalannya tikusnya, ini jalan ini. Ini jalan ke sini. Akhirnya dia ingin merabai atau mendekati si umpan. Nah, akhirnya karena tikusnya ini jalannya cuma satu, lintasnya tidak ada. Akhirnya mau tidak mau dia mau makan. Akhirnya dia melompat ke sini. Nah, setelah melompat ke sini tikus ingin meraih makanannya. Akhirnya tikusnya jatuh. Kan ininya berputar, jadi tikusnya jatuh ke dalam air, ke dalam ember tadi. Karena ini si kaleng ini kaleng, si tikus kan tidak bisa kukunya tidak bisa lekat pada kaleng. Akhirnya dia naik sini, akhirnya dia berputar gini, akhirnya dia jatuh ke air. Nah, kalau begini ini kalau satu tempat ini mungkin bisa menghasilkan banyak tikus yang masuk. Karena apa? Karena tikus ini
tidak bisa meraih umpan. Dia akan meraih umpan, akhirnya dia terbalik putar gini. Makanya itu kalau tikus itu bisa mendapatkan satu jebakan ini. Kalau memangnya banyak tikus, ini bisa puluhan tikus masuk ke dalam ember sini. Jadi ini yang simple dari kelompok Tani Rejosari menemukan suatu gagasan seperti itu. Ini tikus tadi ya, tikus ini masuk. Ini ingin meraih umpan ini, umpannya ini umpannya baru diraih. Karena dia si kaleng ini berputar, akhirnya tikus mau tidak mau dia jatuh ke dalam air gini. Nah, kalau sudah jatuh kan tikus tidak bisa naik ke ember ini. Kalau sudah dikasih air kan dia tidak bisa naik lagi. Maka dari itu ini pemaparan dari kelompok Tani Rejosari ini mengenai pemaparan mendapatkan gagasan ini pasang jerat tikus yang ada di dalam rumah. Karena kalau tikus itu kalau di dalam rumah biasanya yang itu tadi masuknya dalam melalui siku rumah ini masuk ke sini, akhirnya terjelungup. Itulah jerat tikus yang paling simpel, bahannya juga simpel. Maka dari itu kalau kawan-kawan semua ingin mencoba dan ingin membuat, silakan. Modalnya juga seperti itu, sangatlah simpel. Ini bisa dibikin sendiri. Ini untuk jerat tikus ini yang ada tikus di sekitar rumah. Makanya ini kalau saudara-saudara bisa mencoba ini membuat jerat tikus seperti ini sangat simpel. Nah, nanti seandainya waktu siang supaya tidak dibikin main anak-anak, ini kan bisa dipindah tempat, disimpan di tempat yang aman. Nanti sudah sore lalu dipasang kembali. Ini biasanya tikus ini masuknya malam, kalau siang-siang tidak mau masuk karena ada orang. Ini biasanya masuknya malam, lalu kalau siang ini disimpan, tapi kalau sore dipasang kembali untuk jerat tikus ini. Dan inilah pemaparan dari kelompok Tani Rejosari. Moga-moga kawan-kawan semuanya bisa mempraktekkan yang ini pembuatannya paling simpel, modalnya paling simpel. Ini barang bekas pun bisa. Dan semoga ini bisa dipraktekkan di rumah kita sendiri-sendiri. Biasanya kalau di sini ya, di tempat kami kelompoknya Rejosari khususnya ini di tempatnya itu di pinggiran hutan. Itu memang kalau tikus itu sudah banyak sekali ini yang masuk ke rumah. Nah, ini untuk jerat tikus yang di rumah. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Dan cukup sekian ini dari pemaparan kelompok Tani Rejosari. Semoga semua kawan-kawan, teman-teman, bapak-bapak ini bisa mempraktekkan pasang jerat tikus di dalam rumah. Dan akhirnya dari kelompok Tani Rejosari cukup sekian. Ini pemaparan bikin jerat tikus. Ini moga-moga ya kawan-kawan bisa mempraktekkan semua. Dan akhirnya dari kelompok Tani Rejosari saya sendiri mengucapkan terima kasih untuk pempraktekan saya membuat jerat tikus semacam ini. Moga-moga kawan-kawan bisa mencobanya. Kalau belum mencoba kemungkinan juga tidak percaya. Saya pun tidak percaya sebelum saya mencoba. Karena saya sudah mencoba di rumah, makanya saya praktekkan ini semua. Akhirnya ya berhasil juga. Apakah ini berhasil ini cuma
apa itu namanya tikusnya itu kena apes atau kemungkinan bagaimana, apakah saking laparnya tikus, ini saya kurang tahu. Tapi ini saya sudah berhasil apa itu namanya menjerat tikus ini sudah banyak saya dapat di rumah saya. Ini moga-moga kawan-kawan ikut mempraktekkan. Nanti kalau seandainya itu ada kawan-kawan yang mempraktekkan lalu itu betul-betul atau bisa berhasil, itu alhamdulillah. Namun kalau ini tidak berhasil niku ya saya juga minta maaf. Tapi kalau yang saya praktekkan di rumah saya ini, saya sudah banyak mendapatkan tikus di dalam ember ini. Ini penemuan dari saya, pemaparan dari kelompok tani Rejosari, dan akhirnya dari pemaparan saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.